Dalam pikiran kami itu Kak, yang pertama bahwa kami ini seumuran, kami tahu persis apa yang mereka rasakan, kami tahu persis apa yang mereka pikirkan, kenapa bisa mereka lakukan ini, kenapa bisa melakukan membuat onar, Oke. mungkin tidak terpikirkan oleh guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program OSIS, obrolan seputar siswa, yang tentunya di By Kabar Kota Sulsel. Sekarang saya kedatangan anak muda lagi, sosok inspiratif masyarakat, ya, Ketua OSIS SMA Negeri 20, Aryo Noval namanya. Aryo Noval ya. Oke. Yuk, apa kabar? Baik Kak, sehat-sehat. Sehat ya. Iya. Sekarang kita mau bincang-bincang persoalan OSIS yang tentunya di Kabar Kota Sulsel. Siap. Peran ketua OSIS di masa pandemi seperti apa sih? Yuk. Kalau peran ketua OSIS Kak, ya sangat banyak sekali Kak. Oke. Apalagi di masa pandemi ini Kak, kami sebagai OSIS ya tentunya harus membackup sekolah masalah tentang vaksinasi, Oke. ataupun tentang protokol kesehatan, apalagi sekarang sudah PTMT, pembelajaran tatap muka. Jadi kami sebagai OSIS Kak memang benar-benar terkhususnya lagi ketua OSIS Kak, tanggung jawabnya lebih besar lagi, harus menggerakkan semua teman-temanku untuk betul-betul membantu sekolah dalam protokol kesehatan, baik itu vaksinasi dan protokol kesehatan. Berarti persoalan vaksinasi juga ya harus juga di backup sama OSIS sendiri ya. Karena menjadi salah satu persyaratan Kak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Salah satu persyaratan. Iya, menjadi salah satu persyaratan Kak. Artinya semua siswa yang ada di SMA Negeri 20 ini ikut atau ada beberapa juga yang tidak mau divaksin? Kalau di SMA 20 Kak, alhamdulillah ada beberapa awalnya tidak mau divaksin. Oke. Tapi ya setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau juga Kak vaksin. Mau jadi vaksin? Iya, akhirnya terwujudlah tatap muka 100% di SMA 20. Oh, jadi memang sekarang sudah 100%, Iya. tapi kemarin-kemarin baru 50 ya? Iya, masih ada mungkin beberapa ya, mungkin masih ada penyakit gitu Kak, jadi belum bisa vaksin atau apa segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah kan dengan swab antigen saya sudah bisa masuk sekolah Kak, 100%. 100% ya Iya. sekarang. Artinya sudah mencukupi lah Iya, sudahlah. ambang batas persoalan siswa yang sudah divaksin. Ya alhamdulillah Kak, 95% lah siswa SMA 20 sudah divaksin. Oh, 95% ya. Oke. Sudah Nah, aman. kan Aryo ini kan apa ya, sudah menjabat sebagai ketua OSIS ya. Kapan awal mula atau bulan berapa Aryo ini sudah menjabat ketua OSIS? Saya menjabat Kak itu bulan Desember tahun 2020. Bulan Desember tahun 2020, bulan 12. Bulan 12 Iya. ya. Oke. Nah, apa yang sebenarnya alasan atau yang mendorong Aryo ini menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 20 Makassar? Kalau dibilang alasan pastinya sih Kak, enggak ada ya alasan pastinya bahwa saya ingin mencalonkan jadi ketua OSIS, karena awalnya cuman ditunjuk sama senior saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Bisa dibilang sebagai apa ya, untuk meramaikan Kak. Meramaikan karena calonnya itu cuma satu orang. Oke. Waktu itu satu orang cewek, dan dalam pikiran saya waktu itu Kak, saya nggak mungkin menang lawan ini cewek, karena yang mayoritas yang masuk ke SMA 20 itu Kak dari siswa SMP Negeri 15 Makassar. Sedangkan saya berasal dari SMP Negeri 3. Memang harus ada seperti itu? Apa memang sudah kultur seperti itu atau bagaimana? Kan SMA 20 itu Kak berada di wilayah Barombong Kak. Oke. Di dekat SMA 20 itu ada SMP 15. Oke. Jadi mayoritas 80% sampai 90% siswa SMP 15 masuk di SMA 20. Oh, ya. Jadi artinya teman-temannya ya atau sudah se-circle-nya gitu lah Kak. Sudah circle-nya itu. Sedangkan saya maksudnya anak baru dari mana muncul gitu. Iya. Dari SMP Negeri 3 Makassar tiba-tiba masuk ke SMA 20. Jadi memang awalnya tidak ada keinginan atau tidak ada niat. Ya nggak ada niat juga untuk jadi ketua OSIS. Untuk jadi ketua OSIS, tapi berkat dorongan dari teman-teman ataupun senior-senior bahwa harus ada nih lawannya ini. Nah, artinya tidak meriah lah persoalan pemilihan, persoalan secara demokratis pemilihan ketua OSIS. Kalau cuma satu lawan, artinya ya kalau satu lawan ya aklamasi dong. Iya. Akhirnya maju. Oke. Nah,
Sebelum memang pasti artinya sebelum pemilihan, pastilah ada namanya visi misi seorang calon ketua OSIS. Nah, inilah yang mungkin diterapkan Aryo sesudah menjabat ini. Apa sih sebenarnya visi misi Aryo untuk menduduki sebagai ketua OSIS itu sendiri? Ya, setelah menjabat Kak, visi misi saya itu sebenarnya ingin merangkul kembali seluruh ekskul yang ada di SMA 20. Terkhususnya memang Kak, kita meminimalisir yang namanya ada kesenjangan ataupun kecemburuan gitu Kak. Ya kalau mungkin kita lihat bisa di faktanya di SMA itu kan Kak, mungkin OSIS bisa dibilang lebih dekat dengan guru, dengan sekolah. Takutnya nanti ekskul lain, kenapa sih OSIS gini segala macam. Itu yang kita ingin hilangkan Kak. Kita ingin hilangkan bahwa kita semuanya satu wadah, satu tujuan, ingin memajukan alma mater sekolah, ingin berkreasi di sekolah. Artinya apa yang menjadi visi misi Aryo itu kan ya positif lah. Marilah teman-teman untuk membesarkan yang namanya kelembagaan OSIS, karena memang dalam siswa itu sendiri ya harus ada kelembagaan OSIS itu sendiri. Sama-sama lah kita jalan semua. Sama-sama lah kita jalan. Ini loh visi misi saya lah. Ini loh yang harus dikerjakan lah. Kan begitu ya? Iya, betul. Nah, Aryo ini kelas 12. 12. Iya. 12 IPA. 12 IPA. Menjabat sebagai ketua OSIS. Memang harus pintar atau bagaimana? Karena kan apa ya namanya? Sepengetahuan hemat saya, ya kalau ketua OSIS itu yang pertama apalagi sudah jadi anak IPA, ya harus pintar. Ya, apalagi sudah menjabat sebagai ketua OSIS. Apakah memang ini yang didorong bahwa saya ini anak IPA loh? Atau mindsetnya teman-teman yang lain bahwa ya anak IPA ini ya kalau pintar-pintar. Memang dilihat di Kak, ya elit organisasi ini memang rata-rata dari IPA ya Kak. Ya rata-rata dari IPA, mayoritas dari IPA. Tapi kalau dalam tanda kutip pintar, harus pintar akademik juga sih. Ingin jadi pemimpin sebuah organisasi enggak Kak. Yang paling tidak sih sudah bisa menjadi role model bagi semua, sudah cukup lah untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ataupun ketua organisasi yang lain. Oh begitu ya. Artinya ya role model itu sendiri ya haruslah ada patron lah. Iya, harus ada patron. Dan Arlo lah. Ada Arlo ini yang pemenangnya lah. Artinya. Nah, kalau persoalan ketua OSIS juga akan sudah juga disampaikan tadi bahwa memang pendekatan itu di ruang lingkup sekolah, di kepala sekolah itu kan sudah terjalin. Apakah memang ada perlakuan khusus atau bagaimana persoalan itu? Mungkin ya Kak, karena berjalan seiring waktu Kak, kegiatan-kegiatan OSIS kan paling tidak selalu berdampingan dengan pihak sekolah. Baik itu program langsung dari OSIS ataupun program sekolah yang membutuhkan bantuan OSIS. Jadi apapun kegiatan sekolah selalu melibatkan OSIS. Setiap rapat ada setiap surat edaran dari gubernur, dari kepala dinas pendidikan, pasti OSIS dilibatkan Kak sebagai perwakilan siswa. Jadi mungkin di situ sudah ada terbangun lah Kak. Mungkin yang agak berbeda, kita lebih akrab dengan guru-guru dibanding siswa lain. Kita lebih akrab dengan kepala sekolah langsung Kak. Mungkin tidak semua siswa bisa bercanda dengan kepala sekolah. Berarti selama ini kesibukan Aryo ini ya cukup lumayan sibuk ya? Ya sibuk lah Kak. Artinya mata pelajaran yang Aryo masuki, mata pelajaran yang memang sudah ada, apakah memang pernah tertunda atau bagaimana? Awal-awalnya sih Kak, beberapa ini belum terbiasa gitu kan dengan jabatan, ya maksudnya jabatan yang besar lah tanggung jawabnya. Iya, karena kan mungkin ya siswa-siswa lain ya sekolah ya sekolah biasa. Sedangkan adik Aryo ini sendiri ya sebagai ketua OSIS ya ada beberapa juga yang harus diurusi dan ada beberapa juga mata pelajaran yang mungkin tidak sempat dihadiri. Ya ada sih Kak berapa yang tertunda gitu. Tapi ya sering waktu mulai terbiasa Kak, bisa bagi waktu lah manage yang mana sih. Terkadang kan ada yang namanya pengganti saya kalau ada rapat. Mungkin saya dibutuhkan di pelajaran. Ada namanya wakil ketua OSIS, itu mungkin bisa saya turunkan dia untuk mengikuti kegiatan ataupun memimpin rapat. Saya mungkin mengikuti pelajaran ataupun sebaliknya. Iya, artinya kan guru-guru yang lain kan mungkin ya ini Aryo ini ndak ada nih. Sudah tidak masuk belajar ini. Bagaimana ini dia persoalan nilainya? Apalagi mungkin ya kalau sudah ujian atau ada apa lagi namanya ya? Ujian tes tulis. Iya, sekarang ujian sekolah kan namanya. Ya ujian sekolah ya. Dan itulah yang mungkin yang saya artinya bagaimana sih sebenarnya ini persoalan ya akademiknya Aryo, karena mungkin ya beberapa terkendala kan.
apakah memang bisa dinegosiasi sama pihak guru ataukah memang kepala sekolah yang memang yang langsung untuk artinya berkoordinasi sama guru yang terkait persoalan mata pelajarannya Aryo yang tertinggal? Iya kan pastinya juga guru-guru mengerti ya Kak. Iya. Ya apa yang saya lakukan di OSIS kan tentunya positif. Oke. Ya tentu juga mungkin ada beberapa tugas terbengkalai ataupun saya tidak bisa menghadiri pertemuan atau segala macam ya. Terkadang ya semua guru lah ada kebijakannya Kak masing-masing terkait ini. Adalah kebijakannya ya. Apalagi ya ini kan membawa nama sekolah juga. Hal positif lah. Ya, hal yang positif lah. Nah, persoalan program kerja. Berapa program kerja Aryo? Ya kurang lebih di proker itu Kak ada 20 program kerja. Iya. Dan itu sudah terlaksana semua? Alhamdulillah kurang lebih 80% lah sampai 90% terlaksana. Ada beberapa 2-3 nggak terlaksana. Berarti ya sudah 95% lah. Ya sudah 95% artinya terlaksana. Nah, di beberapa program kerja itu sendiri sebenarnya adakah yang apa lagi namanya yang ditolak sama pihak sekolah? Kan artinya kita rapat sama teman-teman awalnya selesai pelantikan. Rapat sama teman-teman untuk rakernya itu sendiri, persoalan bagaimana rapat kerja, ketika rapat kerja itu sudah rampung sama teman-teman bahwa seperti ini yang harus memang yang dilaksanakan, kan ini kan tentunya di store, iya kan, di store ke pihak sekolah, atau ke kepala sekolah untuk sebagai apa ya ceritanya mendampingi persoalan program kerja itu sendiri. Ada sih yang artinya ya yang tidak terlaksana, artinya tidak disetujui. Kalau tidak disetujui Kak, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada ya Kak. Kebetulan ya sekolahku sangat mendukung sekali tentang program-program yang positif. Ya intinya tetap mematuhi protokol kesehatan apalagi masa pandemi ini. Ya mungkin yang kita perlu, mungkin yang perizinannya Kak yang agak sulit lah. Mungkin itu yang perlu kita izin berulang-ulang ke pihak sekolah tentang misalkan kita adakan porseni, pastikan Kak kerumunan lah segala macam. Sekolah berpikirnya takutnya bagaimana terjadi kerumunan, ada ini laporan segala macam. Ya itu mungkin yang kita sosialisasikan Kak dan akhirnya terwujud juga, terjalan lah. Dan itulah salah satu program andalan dari program andalan ya, salah satu program andalan. Salah satu program andalan ya. Berapa bidang yang ada di OSIS itu sendiri? Di OSIS itu Kak ada 5 divisi. Yang divisi pertama ada hubungan masyarakat, terus dana dan usaha, kesejahteraan anggota, terus pengembangan potensi siswa. Pengembangan potensi siswa. Artinya di 5 bidang itu sudah terlaksana semua program kerjanya? Ya alhamdulillah sudah terlaksana semua Kak. Dan kebetulan juga alhamdulillah lagi di SMA 20 Kak banyak masuk program-program kerjasama gitu Kak. Undangan-undangan, contohnya aksi evolusi sampah. Aksi evolusi sampah itu Kak kita membersihkan Pantai Tanjung Bayang, salah satu destinasi wisata di Kota Makassar. Aksi evolusi sampah. Evolusi sampah. Itu undangan dari pihak Duta Pelajar Kota Makassar. Undangan, jadi artinya memang SMA Negeri 20 ini yang diundang ataukah memang semua sekolah yang ada di SMA 20 yang diundang khusus karena kebetulan kan sekolah kami berada di dekat pesisir pantai. Di mana tuh? Di SMA 20 di Barombong. Oh di Barombong ya? Dekat dengan Pantai Tanjung Bayang. Oh makanya objeknya itu di Tanjung Bayang. Persoalan bersih-bersihnya gitu. Terus banyak juga sih Kak program-program penanaman bibit pohon di Pulau Lailae bersama PMI dan bersama organisasi kemanusiaan yang lainnya. Artinya ini program khusus OSIS ataukah memang untuk mendukung persoalan program itu, artinya ada program dari luar masuk? Ada program dari luar yang mengundang OSIS untuk ikut membantu program mereka, ikut mensukseskan. Dan itu di OSIS dilibatkan juga ya persoalan itu? Iya. Dan semua OSIS ikut ke sana? Semua Kak. Oke. Sekalian refreshing ada OSIS. Oh ya, tapi di waktu kemarin di masa pandemi ya? Di masa pandemi waktu itu masih belum belajar tatap muka, masih online. Masih online. Iya. Nah, di luar daripada situ mungkin saya bertanya agak cukup sensitif ya, mungkin ya. Tapi ya saya pikir-pikir juga tidak sensitif karena memang ini ya artinya cukup hangat juga diperbincangkan. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan OSIS atau tanggapan pribadi Ade Aryo ini
mengenai persoalan kekerasan seksual, persoalan pelecehan seksual, apakah memang di OSIS itu sendiri pernah membahas itu ataukah bagaimana? Yang pertama itu Kak, saya selalu tekankan kepada teman-teman saya atau anggota-anggota saya bahwa OSIS itu Kak, jangan bisa menjadi musuh siswa lain. Usahakan kita OSIS menjadi teman, menjadi sahabat, Oke. agar kita sebagai tujuan OSIS kan memang sebagai wadah aspirasi siswa-siswa di sekolah Kak. Jadi setiap permasalahan yang ada di sekolah apapun itu, baik itu tadi pelecehan seksual, baik itu kekerasan, bully, merokok dan narkoba segala macam, kita harus bisa masuki mereka, kita harus bisa gali informasi dari mereka. Karena mungkin kalau dari guru ada siswa yang malu-malu. Mungkin kalau dengan kami kan teman sebaya gitu Kak, teman seumuran, berani buka dan segala macam. Artinya lebih dekat lah pendekatannya. Bagaimana sih ini anunya, apalagi teman-teman juga ya harus juga terbuka juga mungkinnya sama OSIS ya. Artinya pendekatan emosional juga harus terjalin. Harus. Iya. Nah, persoalan artinya kan ada beberapa, tidak semua ya, artinya mungkin ada beberapa juga siswa-siswa yang cukup merepotkan atau cukup bandel, yang mungkin yang sering membuat keonaran. Bagaimana sih sebenarnya menanggapi persoalan itu atau menyelesaikan persoalan itu? Ataukah memang ketua OSIS ini tidak dilibatkan dalam persoalan siswa karena mungkin ada bagian kemahasiswaan dari pihak sekolah, ataukah memang ya OSIS lah yang harus lebih dulu untuk mendekat ke siswa-siswa yang bersangkutan itu? Ya kalau saya sih Kak, memang OSIS yang harus pertama turun langsung ke siswa. Kenapa Kak? Karena guru tidak setiap saat menemani siswa. Sedangkan kami OSIS kan siswa yang tentu teman sekelas kami langsung turun bersama-sama, nongkrong apa segala macam. Jadi kita tahulah sifat dan sikap mereka, ataupun dalam tanda kutip ada yang pembuat onar segala macam. Mungkin kita lebih Kak, kita pendekatan secara emosional dulu. Kita sampaikan baik-baik bahwa apa yang kita lakukan itu ingin mengajak teman-teman, ya janganlah kita buat onar. Kita belajar bersama-sama di sini, kita berkreasi begitu Kak. Kalaupun memang ini sudah di luar nalar kami, di luar kemampuan kami, baru kami serahkan ke pihak kesiswaan gitu Kak. Oh berarti ya pihak OSIS dulu lah yang harus berhadapan sama siswa-siswa yang mungkin yang agak sedikit bandel. Karena di satu sisi kan kita harus dukung teman-teman kita, di sisi lain kita harus dukung program sekolah. Tentunya ya menghilangkan semua namanya itu Kak. Artinya OSIS yang berinisiatif ataukah memang ada Aryo ini sendiri yang berinisiatif untuk mendekati persoalan siswa ini? Memang OSIS Kak inisiatif sendiri. Karena kalau dalam pikiran kami itu Kak, yang pertama bahwa kami ini seumuran, kami tahu persis apa yang mereka rasakan, kami tahu persis apa yang mereka pikirkan, kenapa bisa mereka lakukan ini, kenapa bisa melakukan membuat onar, mungkin tidak terpikirkan oleh guru-guru kami. Artinya sudah dirembutkan dulu di kepengurusan OSIS, baru ya kita pendekatan secara emosional ya buat teman-teman atau agar mungkin ya kalau kita masukkan mereka ke ruang BK tidak dalam satu arah saja gitu Kak pembicaranya, bisa dari sudut pandang kami dan sudut pandang guru juga. Karena kan menurut kami Kak beda sekali sudut pandang guru dan sudut pandang siswa, sangat berbeda. Maksudnya contohnya seperti apa tuh? Artinya pandangan seorang guru atau pandangan pihak sekolah dengan pandangan seorang siswa Kak. Siswa. Terkadang itu Kak Kak, seorang guru itu belum terlalu memahami gitu Kak apa yang diinginkan siswanya. Contohnya seperti apa? Contohnya apa ya Kak? Kalau masalah terkadang guru masih suka Kak? Masih dengan namanya mewajibkan gitu Kak, mengikuti pembelajaran dan segala macam. Ataupun mewajibkan siswa ini harus bisa dalam pelajaran ini. Dan itu yang menurut kami Kak, dalam pikiran kami nih siswa Pak, kami nih ingin belajar yang enak, belajar fleksibel, santai. Tidak ingin kami diwajibkan harus bisa matematika, kami harus bisa ini dan segala macam. Jadi yang kalau saya tangkap dari teman-teman semua, ada juga beberapa yang guru sudah menangkap aspirasi kami bahwa jika Ananda sekalian memang tidak ingin belajar mata pelajaran Bapak, silakan Ananda keluar. Oh begitu ya, artinya dalam artian kami Kak tidak ingin ada paksaan dalam pembelajaran. Tidak ada paksaan dalam pembelajaran. Tapi kalau persoalan tidak ada paksaan dalam pembelajaran, artinya ketika siswa ini
tidak mau mengikuti ya silahkan keluar saja. Ada beberapa guru yang menerapkan sistem seperti itu. Bukankah harus memang dirangkul bahwa seperti ini loh, ataukah mungkin cara adalah pemberitahuan atau dari Aryo atau dari OSIS itu sendiri untuk menerangkan ke pihak guru bahwa tidak seperti ini, harusnya mungkin ya mengevaluasi diri lah pihak guru untuk bagaimana caranya menerapkan cara belajar mengajar yang baik. Ya, itu tadi Kak yang kita bilang tidak terlalu kaku. Jadi memang kalau kita tampung aspirasinya mereka, memang kita harus OSIS harus bisa menghubungkan guru dengan siswa Kak. Harus bisa mengkonekkan mereka berdua betul-betul apa yang diinginkan guru, apa yang diinginkan siswa. Dan terkadang juga siswa yang laki-laki ini terkadang persoalan disiplin yang kurang. Ya, itu Kak, betul. Iya. Artinya ya di satu sisi di sekolah ya harus masuk. Harus rapi baju, kayak baju. Lengkap semua atribut. Iya, atribut. Apalagi namanya rambut apa dan segala macam. Siswa cewek pun begini anunya harusnya harus pakai mungkin rok panjang atau bagaimana. Iya kan. Nah, artinya di dalam sekolah negeri ya, sekolah negeri artinya ya banyaklah di situ keyakinan-keyakinan juga tertentu. Artinya iya, banyak juga dari keyakinan-keyakinan yang berbeda di situ. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan atau menerapkan persoalan keakraban dari OSIS itu sendiri? Kalau di sekolah Kak kan ya adalah beberapa yang non muslim dan segala macam. Kepala sekolah kami nih Kak sangat menerapkan yang namanya toleransi, yang artinya kebersamaan Kak. Tidak ada yang namanya Islam dominan ataupun seperti apa dan segala macam. Jadi memang Kak di sekolah itu yang namanya kebersamaan itu harus yang terpenting Kak. Apalagi OSIS sebagai wadah aspirasi bagi siswa. Oke. Jadi memang harus ada namanya yang toleransi ya. Harus Kak. Dan berikutnya mungkin dalam kepengurusan OSIS itu sendiri, bagaimana sih cara menyikapi persoalan kepengurusan OSIS ini sendiri ketika ada sesuatu hal atau ada yang berbeda pendapat atau sudah tidak solid lagi nih? Mungkin ada program kerja yang pembahasannya cukup rumit dan apatis juga teman-teman yang di kepengurusan OSIS. Seperti apa sih sebenarnya menanggapi persoalan itu? Sebenarnya Kak untuk masalah seperti itu lumrah ya Kak dalam hal organisasi dan segala macam. Apanya? Ininya ya? Iya. Oke, kasih saja sini ya. Oke. Itu Kak apa ya lumrah dalam masalah organisasi, bahkan dibilang aneh kalau tidak ada namanya perselisihan dalam organisasi. Jadi saya selalu Kak bilang sama teman-teman apapun itu kita harus musyawarah, kita harus adakan rapat. Bahkan kalau memang kita harus menyita waktu sampai maghrib pun it's okay. Yang penting kita mendapatkan solusi yang terbaik di antara semua. Oke deh. Nah, terakhir pesan-pesan buat siswa di seluruh Indonesia maupun khususnya di Kota Makassar seperti apa sebenarnya? Untuk apakah memang kita harus takut berorganisasi di kepengurusan OSIS atau bagaimana? Aduh, pesan dan kesannya Kak. Ya, cobalah. Pesan saya kepada seluruh teman-teman, apalagi untuk adik-adik saya nantinya ingin join atau masuk organisasi, jangan takut berorganisasi. Banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapatkan di organisasi. Intinya teman-teman jangan lewatkan setiap masa dalam bangku sekolah teman-teman. SD, SMP, SMA, bangku kuliah, punya semua masa. Punya semua masa. Punya kenangan tersendiri. Oke, cita-cita. Ya, cita-citanya Aryo seperti apa? Ataukah bagaimana ke depannya? Apalagi ini kan sudah kelas 3. Cita-cita saya tuh Kak ingin jadi Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Kenapa? Saya tertarik Kak dengan kutipan atau quotes dari Nelson Mandela, salah satu tokoh terkenal di Afrika, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Untuk mengubah dunia. Hebat sekali. Mudah-mudahan itu terlaksana. Mudah-mudahan juga ya namanya juga kita sebagai warga Makassar juga ya pastilah mendukung persoalan itu. Karena saya juga ya artinya mensupport, mendukung kapan lagi. Ya betul Kak. Iya dah. Kapan lagi dan mudah-mudahan cita adik Aryo ini terlaksana. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak pemirsa. Kembali lagi di program OSIS, obrolan seputar siswa yang tentunya
kabar Kota Sulsel. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Muhammad Arifin Hashim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek Aryo.